Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik dari Komisi Sekolah Minggu GKI Sumet Tanjung Rejo. Pada hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita memulai, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami anak-anak Tuhan akan melakukan sekolah minggu kami. Berkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sekarang mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yosua 6 ayat 1 sampai 27 yang akan dibacakan oleh teman kita juga mengikutinya dari rumah. Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota ini akan runtuh, lalu bangsa itu harus memajaknya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota itu dengan segala isinya dan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari
barang yang dikhususkan itu. Setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu dan domba dan keledai. Lembu, domba dan keledai tetap kepada kedua orang pengintai negeri itu. Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung. Ia akan meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu ia akan memasak pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Terima kasih. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Kristina Purba. Kita dengarkan bersama. Dengan iman melakukan perintah Tuhan. Melihat kedatangan bangsa Israel, penduduk Yeriko segera menutup pintu gerbang dengan rapat dan bersiap-siap untuk berperang. Apakah yang akan dilakukan bangsa Israel? Apakah bangsa Israel akan menggempur tembok itu dengan palu dan mendobrak pintu itu dengan palang besar? Tentu mereka tidak akan berhasil. Tembok itu terlalu tebal dan pintu itu terlalu kokoh. Kali ini bangsa Israel melakukan sesuatu hal yang berbeda dari kejadian sebelumnya. Sesuatu yang mengherankan. Dengan iring-iring yang panjang mereka mengelilingi kota itu. Hanya itu saja, lalu mereka pergi lagi. Besoknya mereka datang kembali, dan iring-iring yang panjang itu mengelilingi kota itu. Begitu juga hari ketiga sampai hari keenam, mereka mengelilingi kota itu satu kali. Penduduk Yeriko yang jahat itu sangat heran dan tidak mengerti, serta tertawa dan mengejek. Apakah mereka mau merebut kota ini dengan cara begitu? Aneh dan bodohnya mereka. Biar kapanpun mereka tidak akan dapat masuk kemari. Tapi itulah yang Allah perintahkan Yosua dengan seluruh bangsanya melaksanakannya. Iring-iringan mengelilingi kota itu dengan teratur dan tenang. Hari ketujuh tibalah. Bangsa Israel datang lagi ke dekat kota Yeriko.
Seperti hari-hari yang lalu mereka berjalan iring-iringan mengelilingi kota itu. Kali ini tidak hanya sekali saja, bahkan sampai 7 kali, lalu berhentilah mereka berjalan. Tiba-tiba saja mereka semua serentak mulai bersorak-sorak dan berteriak gembira, seakan-akan mereka telah berhasil merebut kota Yeriko itu. Dan memang hal itulah yang terjadi. Tembok yang tebal itu tiba-tiba retak dan mulai bergoyang-goyang. Lambat laun tembok itu roboh. Sekarang bangsa Israel dapat mudah sekali masuk ke dalam kota itu, menyerang dan mengalahkan semua penduduk yang jahat itu. Setelah itu bangsa Israel terus masuk ke pedalaman menuju tanah Kanaan. Semua orang jahat yang mereka temui mereka usir. Semua kota yang kuat mereka rebut. Akhirnya hanya mereka yang tinggal di negeri itu. Mereka membangun rumah-rumah, berladang, menabur benih gandum. Mereka mengembalakan kawanan ternak di padang rumput hijau yang subur tanahnya itu. Sekarang mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tak akan ada lagi kehausan, sebab di negeri itu banyak air dan susu. Tidak perlu lagi mereka makan mana, sebab banyak gandum untuk dijadikan roti. Bermacam buah-buahan yang lezat tumbuh di situ pula. Di mana-mana, alangkah baiknya mereka semua menetap di negeri yang begitu subur dan indahnya. Yosua berkata mengingatkan mereka, "Ingatlah selalu akan Tuhan yang telah memberikan tanah ini kepada mereka. Penduduk yang jahat dulu tinggal di sini menyembah patung berhala. Tapi hal itu sama sekali tak boleh kamu lakukan. Kamu harus menyembah dan mengasihi Tuhanmu seumur hidupmu. Kamu harus selalu taat kepadanya. Kamu harus berjanji bahwa kamu tidak akan melakukan hal itu." Lalu mereka semua berkata dengan suara nyaring, "Kami berjanji, Tuhan adalah Allah kami." Itulah janji mereka. Mudah-mudahan mereka tak akan melupakan janjinya itu. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa setiap perintah Tuhan haruslah kita lakukan dengan iman, sehingga kita akan melihat kuasa Tuhan. Amin. Ya, demikian firman yang sudah disampaikan oleh Kak Kristina dengan tema dengan iman melakukan perintah Tuhan. Kita harus melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sekarang mari kita dengarkan pembacaan ayat hafalan minggu lalu yang akan dibawakan oleh teman kita Elis Batubara. Selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Hari ini Elis akan menyebutkan ayat hafalan kita minggu lalu yang diambil dari Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Elis sudah menghafal ayat minggu lalu. Sekarang kita buka ayat hafalan kita untuk minggu ini. Dalam kitab Ibrani 11 ayat 30, demikian firman Tuhan, "Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya." Demikian ayat hafalan kita. Sekarang kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah selesai melaksanakan ibadah sekolah minggu kami secara online. Berkatilah kami ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan agar kami mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta berkatilah kami dalam kami menjalani pendidikan kami di sekolah masing-masing. Berkati orang tua kami, berikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Bapa, terimalah doa ini dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.